Kalau seperti ini kira-kira ya kita terus nih 2 jam misalnya presentasi di tengah. Ini yang perhatiin yang mana? Yang tengah aja. Yang samping-samping karena rasa emang presenternya ini tidak memperhatikan, ya udah. Yang pertama juga pasti nggak bakalan bisa terdelivery apa yang disampaikan. Yang kedua ya rugi juga untuk presenternya karena ternyata yang memahami apa yang disampaikan hanya di tengah aja. Seperti itu. Jadi movement itu emang penting. Kalau misalnya, jadi kalau saya ya dulu sejak menjadi mahasiswa, saya jadi pemandu ya dulu namanya atau trainer. Itu kan terbiasa kita bikin kelasnya itu letter U. Kalau letter U, saya bahkan itu keliling bener-bener yang mengitari bentuk huruf U-nya, gitu. Nggak bisa di tengah doang. Even sebenarnya itu kalau di tengah kita bisa ngeliat nasihat kanan kiri. Tapi itu nggak cukup. Jadi yang dimaksud dengan movement benar-benar kita bisa menjangkau audiens kita. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan atau dibahas teman-teman? Atau bahkan ada yang nanya, loh Bu, kenapa ya kok justru visualnya 70? Kenapa nggak voice-nya? Boleh loh kita discuss. Ini karena fondasinya di sini sebelum kita nanti beralih ke yang lain. Oke, ada yang kasih pendapat juga boleh. Saya pengen tahu nih opini teman-teman kayak gimana. Silakan. Setuju. Oke, gimana Pak Rik? Atau mungkin menurut saya presentasi boostnya terlalu kecil kalau dikasih 10% karena percuma dia body language pergerakannya bagus tapi tutur kata yang disampaikan tuh kayak kurang terpaku, ngomongnya belibet sampai sana sini, jadi perbandingan antara 70% sama 10% di boost itu terlalu jauh. Oke, thank you opininya. Tapi perlu kita ingat bahwa tidak semua manusia ini sempurna, teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman kita yang difabel? Bagaimana dengan teman-teman kita yang tidak bisa mengucapkan kata-kata? Nah, berarti kenapa di sini Bapak Erick Parengkuan dalam teori komunikasinya menyampaikan 70% lah yang mendominasi dari visualnya. Karena untuk teman-teman yang tidak sempurna, ya, itu memang mengandalkan ini. Pernah punya teman yang difabel teman-teman? Ya. Pernah lihat cara berkomunikasi mereka gimana? Iya. Ngerti gak teman-teman kalau diajak ngobrol? Misalnya nih, punten, ada yang temannya bisu. Ngerti gak kalau diajak ngobrol? Nah, kalau pakai body language, ngerti. Ngerti ya. Tapi kalau walaupun diem baik cuman gitu kan nggak ngerti ya. Jadi intinya kalau body language-nya just gesture aja, misal pakai tangan aja belum tentu teman-teman ngerti. Cuma kalau misalnya nih teman kita yang difabel yang bisu tadi misalnya, plus ada movement-nya. Misalnya nih pengen minta tolong kita ngambilin kue gitu di depannya. Dia sini nih gitu. Ini kalau cuma nggak ngerti gitu loh. Tapi kalau misalnya dia sambil jalan gitu misalnya ini lo tahu gitu. Itu makanya sebagai pelengkap dan memang ini diciptakan oleh beliau karena memang ya itu tadi kembali lagi bahwa manusia tidak sempurna semuanya. Ada yang memiliki kekurangan dan itu yang mesti benar-benar sebenarnya semua orang itu wajib juga memahami itu tadi body language-nya orang. Kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita coba ke next slide dulu. Next. Nah, ini walaupun sebenarnya kegunaannya lebih kepada bisnis etiket, tapi saya yakin